dari kelas CKM1 dengan NIM 142455590. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai oogenesis dan juga spermatogenesis, kemudian dilanjutkan dengan fertilisasi. Yang pertama yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis yaitu pembentukan dan perkembangan sperma yang berlangsung terus-menerus dalam jumlah besar pada laki-laki dewasa. Satu spermatosit primer menghasilkan 4 spermatozoa yang semuanya fungsional. Nah, yang pertama, spermatogenium. Spermatogenium akan mengalami pembelahan mitosis yang kemudian akan menghasilkan spermatosit primer. Kemudian spermatosit primer ini mengalami pembelahan lagi menjadi spermatosit sekunder. Kemudian spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid dan kemudian menghasilkan sperma. Yang kedua adalah tahap oogenesis. Tahap oogenesis yaitu proses perkembangan oosit atau sel telur matang yang berlangsung di dalam ovarium, di mana satu oosit akan menghasilkan ovarium fungsional dan 3 polosit terdegradasi atau hancur. Yang pertama ada oogenium. Oogenium ini disebut juga induk ovum, di mana dimulai dengan oogenium sel lipid yang mengalami mitosis untuk menghasilkan oosit primer. Kemudian oosit primer, di mana sel ini kemudian memasuki dan membelah untuk membentuk oosit sekunder dan bahasa kutub primer. Kemudian oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 yang kemudian membentuk badan pola primer, yang kemudian mengalami oosit 2 dan membelah lagi untuk menghasilkan ootit dan badan sekunder. Kemudian yang terakhir yaitu ootit. Sperma ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ekor, tengah, dan juga kepala. Di bagian kepala ada yang berbentuk seperti bulan sabit, yaitu akrosom. Ini adalah organel yang terdapat pada sperma, yang berfungsi untuk membantu sperma menembus sel telur dan mencapai pembuahan. Kemudian di tengah-tengah kepala ada bagian yang berbentuk bulat besar, yaitu nukleus. Ini adalah organel terbesar dalam sel yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian di antara bagian tengah dan juga kepala ada proximal centriole, yaitu bagian yang menghubungkan sel telur, menghubungkan ekor dan kepala sperma untuk mengendalikan detak sperma, membantu sitoskeleton zigot setelah fertilisasi. Kemudian di bagian tengah ada mitokondria, yaitu organ sel yang menghasilkan energi kimia untuk sel dan sering disebut sebagai pembangkit tenaga sel. Yang terakhir ada plasma membra, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian sel dari lingkungan luar. Nah, bagian ini terdapat pada ekor dari sperma tersebut. Selanjutnya adalah struktur atau bagian dari ovum. Yang paling dalam, di dalam ovum ada nukleus atau anak inti. Ini adalah bagian luar nukleus yang terletak dalam nukleus. Kemudian di luarnya ada nukleus, yaitu bagian yang mengendalikan semua kegiatan sel. Ini juga disebut dengan inti sel. Kemudian di bagian luarnya lagi ada plasma membran, yaitu selaput tipis yang melapisi seluruh permukaan luar sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Nah, di dalam plasma membran ini terdapat
sitoplasma, yaitu cairan yang berada di dalam sel dan mengelilingi inti sel. Nah, di bagian luarnya lagi ada previtelling space, yaitu ruang yang berada di antara zona pellucida dan membran sel telur yang telah dibuahi. Di bagian luarnya lagi ada zona pellucida. Zona pellucida adalah lapisan ekstrakulikuler tebal yang mengelilingi sel telur, mamalia dan embrio praimplatasi. Nah, di bagian paling luarnya ada yang bulat-bulat kecil disebut dengan corona radita, yaitu lapisan sel-sel folikular yang menempel langsung pada membran sel telur. Nah, di atasnya corona radita ada lagi follicle couch, yaitu bagian yang menjadi tempat terjadinya proses pematangan dan pelepasan sel telur yang mampu dibuahi. Yang selanjutnya sitoplasma ovum atau proses pembuahan yang terjadi di sel telur. Nah, di bagian terluarnya ada follicle cell, yaitu struktur yang membantu lapisan di sekitar sel telur dalam ovarium. Di dalamnya ada enzim dalam akrosom, yaitu zat yang terbentuk ketika sel dihancurkan dan organ tertentu dipisahkan. Nah, dalam sini ada pellucida, yaitu lapisan glikoprotein yang mengelilingi sel telur pada mamalia. Kemudian di dalam zona pellucida terdapat membran plasma ovum, yaitu lapisan yang mengelilingi ovum setelah zona pellucida. Selanjutnya ada badan basal sperma, yaitu struktur yang berada di dalam awal ekor sperma. Nah, kemudian ada nukleus sperma, yaitu inti sel sperma yang berada di dalam sel telur. Nah, kemudian ada itu yang berbentuk bulat kecil adalah granula vertikal, yaitu struktur kecil di dalam sitoplasma yang berperan penting dalam pembuahan. Nah, kemudian yang terakhir ada fertilisasi, yaitu proses sel pelebur antara sel telur dan juga sel sperma dalam saluran telur. Nah, ini dimulai dari indung sel, yaitu bagian yang menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian ada sel telur, di mana sel reduksi wanita yang dihasilkan oleh indung sel. Ini kemudian mengalami pembuahan, yang dimana di hari ke-1 akan menghasilkan 1 sel tunggal. Kemudian di hari kedua akan menghasilkan 2 sel. Di hari ketiga akan menghasilkan 4 sel. Di hari kelima akan menghasilkan 16 sel, yaitu terbentuknya morula atau tahap awal perkembangan embrio. Kemudian di hari kelima atau blastokista tahap awal. Nah, di hari ke-6 sampai ke-7 yaitu terjadi blastokista tahap akhir yang menghasilkan blastosis, yaitu tahap akhir perkembangan embrio. Kemudian di hari ke-8 dan 9 atau implantasi embrio, ini menghasilkan embrio, di mana embrio ini adalah tahap awal dari perkembangan sel telur dan juga sperma. Nah, di bagian yang berwarna pink dan bergerigi itu adalah lapisan dalam rahim yang melapisi dinding rahim menjadi tempat implantasi embrio setelah pembuahan. Nah, yang paling luarnya adalah rahim. Rahim sendiri adalah tempat berkembangnya janin setelah fertilisasi. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.